Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu allazi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kasyafallahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada siang yang berbahagia ini, Allah kumpulkan kita pada 3 kemuliaan. Pertama adalah kemuliaan majlis ilmu, berkumpul di dalam rumah Allah. Yang kedua adalah kemuliaan kita berada di hari Jumat. Yang ketiga, kemuliaan kita berada di salah satu arba'atun hurum, 4 bulan haram, dan salah satunya adalah bulan Rajab. Mudah-mudahan dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berkumpulnya kita di masjid di rumah Allah pada siang hari ini, demikian pula halnya semoga Allah kumpulkan kita nanti di akhirat di dalam surganya Allah bersama-sama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib juga tidak lupa untuk senantiasa menyampaikan wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah serta meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu bentuk perhatian Islam adalah perhatian Islam terhadap generasi muda. Kenapa demikian? Karena generasi muda adalah kekuatan. Generasi muda adalah mempunyai power. Generasi muda adalah penerus kehidupan selanjutnya, apakah sukses atau tidak, apakah baik atau tidak. Maka oleh karena itu, di dalam
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'jabu rabbuka min syab, Allah takjub, Tuhanmu takjub terhadap pemuda laisat lahu sabwah, pemuda yang tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, nanti di akhirat kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti tidak akan ada naungan, perlindungan, melainkan adalah perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, sab'atun yuzilluhumullahu ta'ala fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok nanti di akhirat yang mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu tidak akan ada naungan, perlindungan, melainkan adalah naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari yang 7 itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang giat, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Proklamator kita Soekarno juga menyampaikan tentang pesannya bagaimana pemuda bisa mengguncang dunia. Berikan kepada aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Tentu ini mempunyai makna, mempunyai pesan, baik yang tersirat maupun yang tersurat, bahwa pemuda adalah kekuatan. Alangkah ironinya bahwa pemuda yang digadang-gadang di dalam Al-Quran dan harusnya menjadi suri tauladan keberadaan pemuda yang ada di dalam Al-Quran seperti Ashabul Kahfi, justru tidak diindahkan oleh pemuda zaman sekarang ini. Bagaimana karakter Ashabul Kahfi? Innahum amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tambahkan kepada mereka keimanan. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai generasi muda khususnya, generasi yang diberikan kekuatan di antara 2 kelemahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqakum min da'fin. Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah. Asal kita adalah dari air, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian ditiupkan roh, disampaikan, ditiupkan oleh malaikat, dan dituliskan dengan 4 keadaan. Salah satu keadaannya itu adalah bahagia atau celaka dalam kehidupan di dunia ini. Baru lahir ke dunia kita disambut, yang menyambut dan membantu kita adalah bidan, dokter, perawat. Kita dalam keadaan lemah. Kemudian waktu terus berlalu, masa terus berganti, sampailah kekuatan kita, kaki kita sudah kuat karena diajak dan dilatih oleh orang tua berjalan. Mulut kita diajar untuk berbicara yang baik-baik dan bahkan membaca ayat suci Al-Quran. Namun alangkah ironinya, ketika sudah mempunyai kekuatan, kita sudah bisa berucap, sudah bisa berjalan sendiri, sudah bisa berupaya sendiri, justru kaki yang telah diajarkan oleh orang tua berjalan dipergunakan untuk menendang orang tua. Mulut yang awalnya diajarkan oleh orang tua untuk berbicara yang baik-baik, justru malah berkata kasar kepada orang tua. Pemuda seperti ini tidak diinginkan di dalam Islam. Maka oleh karena itu, apa hal yang harus kita lakukan? Lebih-lebih bagi generasi muda, pertama hal yang harus kita lakukan adalah menanamkan nilai-nilai agama dan karakter ke dalam diri kita. Dan peran seperti ini tidak lepas daripada peran orang tua yang sebagai teladan. Orang tua harus mengajak anaknya babalik ke surau, pai ke surau, ramikan masjid, ramikan musala. Apa yang dilakukan oleh orang-orang dahulu di surau atau di musala? Mereka mengkaji agama, mereka belajar karakter, mereka belajar berjamaah bagaimana membina kebersamaan. Mereka juga menjalankan aktivitas-aktivitas kemanusiaan keseharian. Mereka bergurau, mereka juga bersilat di surau. Maka modal dasar orang Minang pergi merantau adalah dia kain saruang dari orang tuanya. Jangan lupa untuk salat atau untuk sembahyang. Hal itulah yang ditinggalkan hari ini oleh kebanyakan pemuda.
Pemuda-pemudi ranah Minang khususnya tidak mengindahkan hal demikian. Mereka tidak ingat hal demikian. Mereka tidak tahu hal demikian. Kenapa? Karena tak diberitahu oleh orang tua. Mereka tidak datang ke surau, ke masjid, tidak datang solat berjamaah. Kenapa? Karena orang tua yang harusnya menjadi teladan tidak mengajak dan menyuruh mereka datang ke masjid atau ke surau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai para orang tua, ayah bunda, pertanggungjawaban kita nanti di akhirat sangat besar. Kita akan ditanya tentang bagaimana diri kita terlebih dahulu, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, mengajak mereka untuk berimankah atau tidak beriman di jalan Allah dalam kehidupan di dunia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, kata Nabi, dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang apa yang dipimpinnya dalam kehidupan di dunia. Maka anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah, dan kelangsungan kehidupan juga terus regenerasi. Habis orang tua digantikan oleh anak, anak menjadi tua digantikan oleh anaknya yang lain, dan lain sebagainya. Demikian seterusnya. Maka tugas kewajiban kita ma'asyiral muslimin, lebih-lebih sebagai orang tua, tanamkan karakter, tanamkan nilai-nilai agama kepada generasi kita, anak-anak kita. Apalagi zaman sekarang ini, zaman teknologi yang serba maju, digitalisasi yang luar biasa. Anak-anak kita, jangankan anak-anak, orang tua pun terseret dan terbawa arus dengan kemajuan zaman. Maka jangan heran kita ma'asyiral muslimin, setiap hari keluar di media sosial, setiap hari keluar di televisi, ada anak yang membunuh orang tuanya, ada anak yang melawan sama orang gurunya, dan lain sebagainya. Demikian pula sebaliknya, suami istri dalam rumah tangga, ada saja berita setiap hari yang memukul, yang melakukan kekerasan, KDRT, dan bahkan sampai membunuh. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buktinya kita lihat berita di TV. Ada seorang suami, seorang istri membunuh suaminya. Akibat apa? Akibat melakukan judi online. Mendapat gaji setiap bulan, gaji dipergunakan untuk judi online. Dan itu kalah, akhirnya rumah tangga berantakan. Suami istri bercerai-berai, anak tidak karuan. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, hal pertama yang mesti kita lakukan adalah bina generasi kita melalui keluarga. Dari keluarga kita ajak mereka ke surau, ke masyarakat. Untuk apa? Agar ketika kehidupan kita sudah berakhir nanti, Islam tetap jaya, Islam tetap maju, Al-Quran tetap dibaca oleh generasi kita. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, hal yang mesti kita lakukan terhadap generasi muda kita adalah ajak mereka untuk senantiasa mendalami ilmu agama, lebih-lebih tentang ibadah yang harus mereka lakukan, seperti solat. Kenapa banyak generasi muda yang tidak solat, dan bahkan ketika solat Jumat pun mereka hanya berbicara di belakang masjid sebagai ganti atau tanya jawaban dari ibundanya nanti di rumah. Lai pergi solat Jumat, lai, tapi duduk di belakang, duduk paling luar, dan bahkan mereka tidak sampai ke masjid. Mereka sibuk main handphone, sibuk main HP ketika khatib berkhutbah. Ini berarti tidak ada ilmu dalam diri anak tersebut. Maka sebagai ayah, sebagai bunda, kita ingatkan mereka bahwa ibadah dunia ada pula masa dan waktunya. Bukan kita tidak boleh mengikuti teknologi, bukan kita tidak boleh sesuai dengan keadaan zaman kita. Bahkan Nabi mengatakan, antum a'lamu bidunyakum, untuk urusan dunia kamu lebih tahu, tapi ingat, untuk urusan akhirat sudah ada panduannya di dalam diri kita melalui Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka oleh karena itu, kita ingatkan kepada generasi kita, sudah sholat atau belum? Bahkan Nabi dan Rasul yang sebelum Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Ibrahim, berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Wahai Tuhanku, jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan anak cucu keturunanku. Ayah bunda rajin pergi ke masjid, rajin sholat berjamaah. Bagaimana dengan anak-anak kita?
Mereka sibuk main game, sibuk main handphone, sibuk dengan aktivitas-aktivitas dunia, sementara mereka melalaikan kewajiban mereka sebagai hamba Allah untuk selalu mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah bahwa sebagai orang tua terhadap generasi muda kita tidak bisa berlepas diri. Kita harus senantiasa menyampaikan nasihat kepada mereka, baik itu melalui kajian remaja. Ingatkan kepada mereka, ada pengajian di masjid, termasuk orang tua hadir. Kapan perlu setiap minggu diadakan pengajian remaja. Bukan hanya pengajian untuk orang tua, tapi remaja yang rentan saat sekarang ini, masyarakat muslimin. Maka oleh karena itu, jalan yang harus kita tempuh adalah mengingatkan mereka untuk menuntut ilmu, untuk beribadah. Kalau ini sudah kita lakukan, masyarakat muslimin, insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan kita dapati. Kalau ini sudah kita lakukan, kita tidak akan kena sindir lagi oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu alaihim. Dan hendaklah orang tua khawatir kalau mereka meninggalkan generasi yang lemah kepalanya, ilmu tidak ada, lemah dadanya, iman tidak ada, lemah perutnya, ekonominya hampa. Falyattaqullah, solusinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i juga mengatakan, hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Kalau dalam kehidupan pemuda sudah ada dua hal ini, pertama ilmu, yang kedua adalah ketakwaan, maka pemuda tersebut adalah sungguh sudah ada kepribadian muslim dalam dirinya. Tapi kalau dua hal ini yang tidak ada, ilmu agama sangat jauh, ibadah dilalaikan, ketakwaan tidak ada kepada Allah, rasa takut tidak ada, apa yang akan muncul masyarakat muslimin? Justru orang akan mudah melakukan tindakan kriminal. Kalah judi online, merampok kerjanya. Kalah hal ini, begal kerjanya, dan lain sebagainya. Kenapa? Ilmu tidak ada, ketakwaan kepada Allah tidak ada. Maka hadirkan ke dalam diri kita sebagai orang tua, sebagai generasi muda, kepada kita semuanya rasa takut kepada Allah. Kalau sudah kita tanamkan rasa takut kepada Allah, maka tidak akan mungkin kita akan melakukan hal yang buruk. Kita akan senantiasa bersemangat untuk melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana
ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة لذكر الله